Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dila Oktarise Dwina STMT, dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun materi yang akan kelompok kami jelaskan pada diskusi kali ini yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Bintang Ramadan dengan NIM M1B1200032 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu pertama ada Fitri Nur Kasana dengan NIM M1B1200002. Yang kedua Putri Indasari dengan NIM M1B1200011. Yang ketiga Edo Prasetyo dengan NIM M1B1200015. Yang keempat Salsadila dengan NIM M1B1200019. Yang kelima Nanda Natasha dengan NIM M1B1200022. Yang keenam Samuel Napitu dengan NIM M1B1200030. Yang ketujuh Sheila Indira Pramesti dengan NIM M1B1200035. Yang kedelapan Bintang Ramadan dengan NIM M1B1200032. Dalam rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya beri kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Oke, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu poin B, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan, Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Lalu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila B7. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk 131 lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.
D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru berimplikasikan pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai 132 gumnon atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang plural. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditentukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditentukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Demikian tadi diskusi kelompok 2. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.